Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Rahmadi dari kelas MA 20 B4 dengan NIM 11 20 10 193. Di sini saya akan memberikan ulasan film The Founder, film yang bercerita tentang awal berdirinya McDonald Corporation, perusahaan makanan cepat saji atau fast food terbesar di dunia. Meskipun film tersebut seperti kebanyakan film pada umumnya dibuat dengan persepsi fiksi tertentu para pembuatnya dan selalu bisa diperdebatkan, banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini bagi para entrepreneur dan investor. The Founder atau Sang Pendiri adalah kisah tentang bagaimana seorang salesman yang penuh semangat atau Ray Kroc bermitra dengan dua bersaudara Mac and Dick McDonald untuk membangun jaringan waralaba McDonald's. Juga bagaimana akhirnya Kroc menjadi pemilik perusahaan tersebut yang tetap menyandang nama McDonald's. Bagaimana Kroc mendapatkan banyak keuntungan dan menipu McDonald bersaudara yang merupakan pendiri restoran tersebut, tapi akhirnya mendapat jauh lebih sedikit daripada Kroc, yaitu sang mitra. Produk dan proses. Kroc adalah salesman yang sedang kesulitan order. Suatu hari dia mendadak mendapatkan order besar untuk pembelian mesin milkshake dari sebuah restoran kecil di San Bernardino di California. Kroc kemudian mengemudi setengah Amerika Serikat untuk mengunjungi restoran tersebut. Dia pun dibuat kagum. McDonald bersaudara mengelola restoran yang hanya menjual 3 produk, yaitu hamburger, kentang goreng, dan milkshake. Mereka mengemasnya dalam kemasan sekali pakai dan tidak ada tempat bagi pembeli untuk duduk dan makan di dalam restoran. Restoran mereka laku keras. Kuncinya pelayanan super cepat, yaitu 30 detik makanan siap saji, produk yang terstandarisasi, bermutu tinggi dengan harga yang terjangkau. Kroc menyukai ide tersebut dan untuk pertama kalinya dia melihat sebuah bisnis restoran yang sangat dapat dikembang luaskan. McDonald bukan hanya bisnis restoran. Kroc mulai mencari para pembeli waralaba. Awalnya Kroc mencari di antara teman-teman country clubnya yang kaya raya. Beberapa dari mereka memang mengambil waralaba dari Kroc, tapi umumnya tidak tertarik pada pelayanan terstandarisasi dan tidak patuh pada ketentuan waralaba, karena menganggap bahwa bisnis restoran adalah bisnis gaya hidup yang seharusnya tidak kaku. Kroc kemudian menyadari dia lebih baik menargetkan kelompok kelas menengah yang merupakan pekerja keras dan berkomitmen terhadap standarisasi. Komunikasi dan keselarasan pola mikir di antara mitra. Basis bisnis Kroc ada di negara bagian Illinois dan ia seringkali berada dalam perjalanan bisnis ke seluruh Amerika Serikat. McDonald bersaudara mengurus bisnis mereka di California. Mereka jarang berkomunikasi. McDonald bersaudara mementingkan kualitas produk dan pengalaman pelanggan mereka, sedangkan Kroc lebih peduli menghasilkan uang dan mengembangkan bisnis. Inilah perbedaan mencolok di antara mereka. Kroc akhirnya mencari cara untuk membebaskan diri dari kontrak dan menciptakan entitas untuk mengelola bisnis seperti franchise, realty corporation, perusahaan pengelola properti McDonald yang kemudian menjadi McDonald Corporation, di mana McDonald bersaudara tidak punya kepemilikan. Jangan percaya siapapun, semua harus tertulis. Akhirnya setelah perbedaan pendapat yang terlalu banyak, perpisahan pun tak terhindarkan. Para pengacara pun terlibat. Kesepakatannya, Kroc mendapatkan hak mengendalikan bisnis dengan tetap mempertahankan nama McDonald's. McDonald bersaudara tetap mempertahankan restoran pertamanya di San Bernardino, mendapatkan bayaran $2,7 juta dan mendapatkan royalti 1% dari penjualan. Kesepakatan yang tidak buruk. Visi dan kegigihan. Ray Kroc mungkin bukanlah orang yang bersih. Dia menipu mitra-mitranya, namun satu hal yang harus diakui, dia memiliki visi. Dia memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain tentang bagaimana membangun bisnis waralaba secara revolusioner.
Kroc gagal dalam banyak bisnis sebelumnya, tapi dia tidak pernah menyerah. Saat telah bermitra dengan McDonald bersaudara pun, dia mengalami banyak masalah pinjaman yang jatuh tempo, perbedaan visi dengan mitra, dan lain-lain. Pada akhirnya kegigihannya yang membuat dia menemukan jalan keluarnya. Pelajaran yang bisa diambil adalah setiap entrepreneur harus memiliki visi dan kegigihan. Besaran dan pertumbuhan. Hal terakhir yang akan dibahas adalah besaran dan pertumbuhan. McDonald bersaudara memprioritaskan kualitas produk dan tidak terlalu tertarik dengan pertumbuhan yang cepat. Mereka cukup bahagia dengan bisnis yang ada. Kroc di sisi lain melihat bahwa apa yang sudah dioperasikan McDonald bersaudara adalah tambang emas yang harus segera digali dengan cepat, jauh lebih cepat daripada zona nyaman McDonald bersaudara. Besaran dan pertumbuhan tidak terlalu penting bagi McDonald bersaudara, tapi sangat penting dan diupayakan dengan segala cara oleh Kroc. Mungkin itu saja ulasan dari film The Founder. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.